kita juga bisa menghibur saat kita dengan perasaan gundah gulana, seperti misalnya lagu Intuisi itu kan gundah banget gitu kan, kayak sedih total gitu, cuman gimana kita main game bentar nih, dikit aja. Suka nih gini-gini nih. Tapi ini sebenarnya bukan game-game banget juga sih, ini mah ngulik aja. Kita main setuju atau tidak setuju. Iya. Ada beberapa pertanyaan, tinggal jawab pakai alasan setuju atau enggak gitu aja. Boleh, boleh banget. Boleh banget kalau ada alasan mah. Boleh banget. Oke, nomor 1, Yura Yunita. Setuju atau tidak setuju? Sebagai musisi, kita bikin musik untuk nyenengin diri sendiri. Setuju. Karena gue selalu percaya kalau misalnya bikin musik udah bikin kita senang, pasti orang lain juga akan senang. Kalau musisinya nggak senang, ya gimana orang lain bisa senang sama karya kita? Kan kadang ada Setuju. musisi yang kita dengerin apa kata ini aja lah, kita ngikutin apa kata pasar gitu misal, atau apa kata produser, atau apa kata si arranger atau apa gitu. Itu menurut gue juga nggak apa-apa kalau misalnya lo mau ngikutin pasar, mau ngikutin produser, mau ngikutin apalah kata label atau apapun, asal lo seneng dan lo melakukannya bahwa itu adalah diri lo dan lo bangga akan apa yang lo kerjakan, lo bahagia dengan yang lo kerjakan, ya go ahead. Kalau misalnya enggak, ya buat apa? Enggak, lo nggak happy ngerjain apa yang lo bikin musik tapi nggak happy, buat apa? Musik sama dengan bahagia sih ya, emang kuncinya ya. Ya walaupun lagunya sedih juga, tapi kan bukan bahagia tapi release gitu ya. Ya. Oke, nomor 2, Yura Yunita. Iya, nomor 2, baik. Setuju atau tidak setuju? Dalam kondisi apapun, kita berhak untuk tidak perlu selalu tertawa di depan orang lain. Iyalah. Gila apa gimana? Iya nggak sih? Jadi kita berhak untuk tidak menutupi kesedihan kita. Jadi kita nggak harus iya teh ya, kan ada tuh orang yang gitu terus. Setuju. Jadi setuju lah kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja down ya, gitu. Bilang. Kalau apalagi gue tuh Gemini yang cukup moodnya cukup fluktuatif ya, tapi kan emang tuntutan pekerjaan kalau misalnya memang kita harus bisa namanya juga entertainment industry yang tujuannya kita untuk menghibur orang lain gitu, tapi kan ternyata menghibur juga nggak harus selalu tertawa di setiap saat, bahwa ternyata kita juga bisa menghibur saat kita dengan perasaan gundah gulana, seperti misalnya lagu Intuisi itu kan gundah banget gitu kan, kayak sedih total gitu, cuman gimana kita bisa menyampaikan lagu yang sedih tapi ternyata bisa entertain orang untuk ya gue juga ngalamin hal yang seperti itu. Nah itu kalau misalnya di depan umum, tapi kalau misalnya gue lagi bareng sama tim internal atau di belakang panggung gitu kan, pasti juga kita nggak selalu bisa tersenyum. Nah gimana caranya supaya kita bisa, orang juga nggak kaget ini kenapa ya ini orang agak aneh hari ini gitu atau lagi sedih. Nah, kalau gue biasanya open aja, maaf banget ya nih guys, gue kayak hari ini lagi sedih, jadi maaf kalau misalnya gue diem aja bukan berarti gue marah, tapi gue lagi sedih gitu. Malah justru saat kita ngomong dan terbuka sama orang lain, malah jadi orang lain yang bisa jadi menghibur kita, malah gue bisa jadi ketawa lagi dan happy sama ada keberadaan teman-teman di sekeliling gue gitu. Oke, jadi mulailah mengerti terhadap diri sendiri lah ya intinya. Iya, dan jujur jangan terlalu sama apa yang lagi iya. Oke, nomor 3, Teh Yura. Setuju atau tidak setuju nih? Ini agak serius ini mah. Enggak sih, biasa aja. Jadi musisi indie itu lebih enak, setuju atau tidak setuju? Setuju banget lagi guys. Gue tuh beruntung banget tau. Gue ada di lingkungan bareng waktu itu sama Kak Glenn Fredly. Kak Glenn yang bikinin gue album, Kak Glenn yang support gue untuk independen, karena waktu itu Kak Glenn juga independen kan. Dia yang mendorong gue untuk ayo bisa independen. Terus gue ada di inner circle musisi-musisi juga yang independen, yang dimana kita belajar bener-bener bareng-bareng dari bawah. Sama Tulus juga gue banyak belajar gitu, dan ternyata emang tidak mudah pasti pada awalnya, banyak cobaan, banyak godaan, banyak banget PR yang harus dilakuin untuk kita belajar gitu jadi independen, tapi buah manisnya pasti akan bisa kita nikmati sambil berjalan dan di masa depan gitu. Mungkin jadi jangan, intinya jadi musisi independen sih ada
ada plus ada minusnya ya. Mungkin minusnya emang kita mesti bekerja lebih per ekstra ininya, perjuangannya, berdarah-darahnya pasti jauh lebih ekstra, tapi tangisanmu di hari ini pasti tidak akan membohongi hasil di masa depan. Betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir. Kamu setuju nggak? Kamu setuju yang mana? Gimana? Ntar dulu, Farah setuju yang mana? Gimana? Sebagai dari media, lo lebih setuju yang mana? Lo lebih setuju gimana ya? saya mah sentris kan. Oke, baik. Ini kayaknya nggak delay. Pertanyaan terakhir, Teh. Setuju atau tidak setuju nih? Seseorang baru bisa dibilang seorang musisi kalau bisa memainkan alat musik. Setuju atau tidak? Enggak dong, tidak setuju. Maksudnya kita bisa nyanyi, bikin instrumen, mencipta lagu, itu juga musisi. Seseorang yang bekerja di dunia yang berhubungan dengan musik apapun itu dia pasti musisi, nggak harus bisa main alat musik. Kan yang ada di tubuh kita atau instrumen yang ada di tubuh kita, suara, atau misalnya kita bisa bikin suara dari tubuh kita, itu kan bagian dari musik juga. Tenggorokan kita kan instrumen juga. Luar biasa sekali itu tadi Gen dengan Yura Yunita. Seru banget ya. Dia mestinya serius banget sih.